Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mengunjungi Bonpastok atau Bonapasogit Mengajar Podcast. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kak Ayu Ariyanti. Kak Ayu Ariyanti merupakan lulusan dari New York University. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana perjalanan Kak Ayu Ariyanti sampai bisa kuliah di New York University. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan speaker kita hari ini, mungkin ada beberapa teman yang baru pertama kali nih mendengarkan Bonapasogit Mengajar. Jadi Bonapasogit Mengajar itu adalah komunitas yang saat ini kita siapkan dan kita berinisiatif untuk men-share berbagai macam hal termasuk tentang pendidikan, tentang entrepreneur ataupun hal-hal yang menginspirasi teman-teman dengan tujuan agar kita mau memajukan pendidikan di Bonapasogit seperti itu. Nah, teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan Bonapasogit Mengajar, boleh banget loh follow media sosial kita karena di media sosial kita ini nanti kita akan selalu update kegiatan-kegiatan Bonapasogit Mengajar. Kita ada di Instagram @Bonapasogit Mengajar, kemudian kita ada juga di YouTube Bonapasogit Mengajar, dan kita ada juga di Spotify yaitu Bonapasogit Mengajar. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan speaker kita hari ini, aku akan sedikit share ke teman-teman mengenai profil dari Kak Ayu Ariyanti SHMPA. Kak Ayu Ariyanti merupakan lulusan dari Universitas Padjadjaran, mengambil jurusan Sarjana Hukum di tahun 2011 sampai tahun 2015. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2-nya, mengambil jurusan Master of Public Administration di New York University Robert F. Wagner Graduate School of Public Service itu di tahun 2018 sampai di tahun 2020. Sebelumnya pengalamannya di profesional, Kak Ayu Ariyanti pernah menjadi associate di Rose di Januari 2016 sampai Maret 2018. Kemudian melakukan internship di United Nations Department of Economic and Social Affairs itu di Mei 2019 sampai Agustus 2019. Kemudian beliau juga ikut dalam Project Associate Women's Enterprise Development Center di tahun 2019 bulan September sampai dengan Mei 2020. Beliau juga sampai saat ini aktif menjadi mentor di mentorship program 2021 Indonesia Mengglobal, dan saat ini bekerja di Center for Indonesian Strategic Development Initiative atau ISDI sampai saat ini, seperti itu. Nah, prestasinya sendiri, Kak Ayu Ariyanti berhasil mendapatkan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau yang kita kenal LPDP. Kemudian beliau juga mendapatkan penghargaan sebagai Fellow of Ellen Shaw Experience Fund itu di bulan April 2019 dari New York University. Langsung aja kita akan ngobrol dengan Kak Ayu Ariyanti. Hai Kak Ayu. Halo. Hai, selamat. Hari ini kita take di selamat siang ya Kak. Apa kabarnya nih Kak Ayu? Baik ya, masih sehat walaupun Indonesia sedang cuaca badai. Iya, puji Tuhan ya. Yang penting kita saat ini harus sehat gitu ya. Iya. Dan masih di tengah pandemik sampai tahun ini 2021 kita masih pandemik, jadi kita tetap harus jaga kesehatan gitu ya Kak Ayu. Iya, betul. By the way, thank you banget nih Kak Ayu udah menyempatkan waktunya ngobrol-ngobrol dengan kita Bonapasogit Mengajar. Walaupun aku tahu nih Kak Ayu pasti sibuk di pekerjaannya, tapi masih menyempatkan waktunya untuk berbagi dengan kita. So aku dari tim Bonapasogit Mengajar juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Ayu. Sama-sama. Aduh, senang, makasih loh udah diundang. Sama-sama Kak Ayu. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kak Ayu mengenai perjalanannya Kak Ayu nih berkuliah di New York University. Tapi sebelum kita membahas tentang NYU, aku akan ngobrol sedikit tentang Kak Ayu kan selesai S1 itu kuliah hukum. Terus habis itu jadi associate juga atau jadi konsultan hukum, benar ya Kak? Iya, betul. Nah, pada saat jadi konsultan hukum, bekerja profesional gitu ya, terus akhirnya kepikiran kayaknya aku mau lanjut kuliah lagi deh. Itu kira-kira kenapa Kak? Nah, jadi, waduh, ceritanya background lagi nih. Nah, jadi gini, dulu ketika saya praktis hukum,
entah kenapa kok hati saya kok kayaknya saya pengen deh kerja di pembangunan internasional. Makanya saya senang kerja di UN, kebijakan kesehatan. Makanya di situ saya mulai melihat lagi jalan lain dari karir hukum saya. Memang, tapi to be honest, saya nggak pernah nyesel. Saya nggak pernah nyesel masuk sekolah hukum, saya nggak pernah nyesel saya membangun karir, juga saya nggak pernah menyesali itu. Saya malah ketika saya pindah dari hukum terus ke kebijakan publik, saya ngelihatnya ini cuma dua sisi koin yang sama. Kalau kita ngomong hukum, kita ngomong kebijakan yang diimplementasikan oleh pihak swasta. Sementara kalau misalnya di kebijakan publik, kita jadi pembuat kebijakannya nih. Nah, jadi saya, buat saya, itulah cerita saya pindah dari hukum ke kebijakan publik. Memang sih sempat ditanya, ngapain? Padahal kan jadi lawyer aja. Cuma kan ya namanya kalau udah passion, ya udah sih. Memang diikuti. Oke, berarti memang udah minat gitu ya Kak untuk membahas tentang kebijakan-kebijakan publik seperti itu ya. Oke. Nah, pada saat Kak Ayu udah tahu nih mau ngambil kebijakan publik, terus kemudian langkah untuk menentukan universitas gitu, apakah emang dari awal maunya di NYU aja deh, terus apply ke NYU, atau ada beberapa universitas yang sebenarnya udah masuk list Kak Ayu nih sebenarnya? Oke, jadi kalau saya mungkin karena saya dari awal juga ngincar LPDP, jadi saya mulai dari daftar universitas yang dikeluarkan oleh LPDP. Nah, gitu. Di situ saya mulai dari situ dulu. Nah, sisi kedua, kota. Saya tuh kan big city girl ya, jadi ketika saya milih kotanya nih, saya memang pengennya kota gede yang banyak museum, banyak seni, terus yang fun. Jadi memang saat saya milih itu kotanya pilihan saya cuma dua, kalau nggak New York, London. Udah, aja. Saya nggak kemana-mana lagi. Nah, ketiga, saya juga mikir kalau di Amerika ada namanya GRE test. Kalau di Indonesia itu kayak matematika dasar gitu deh, gitu. Cuma kebetulan karena saya lemah di matematika, jadi saya begitu saya lihat soal GRE-nya, halaman pertama nggak dulu deh gitu ya. Lemes-lemes udah. Jadi makanya itu kenapa saya juga nyari univ, apalagi yang di US yang tidak mewajibkan GRE, di mana di situ NYU atau New York University tidak mewajibkan. Jadi ketika saya milih univ mana yang saya mau fokuskan, saya cuma milih University of College London atau UCL, London School of Economics atau LSE, dan New York University NYU. Berarti pada saat itu ada 3 pilihan gitu ya Kak, yang kira-kira sesuai dengan apa yang akan Kak Ayu apply. Nah, tadi kan aku dengar pas aku juga tadi info bahwa Kak Ayu tuh dapat beasiswa LPDP. Nah, sebelum kita ngobrol ke situ, Kak Ayu daftar kuliah, daftar ke univ dulu baru daftar LPDP atau barengan Kak? Kalau saya univ dulu baru LPDP. Univ dulu baru LPDP. Ya. Secara pribadi, saya memang merekomendasikan dapat univnya dulu. Gini deh. Coba kita mikir gini. Kalau kita jadi LPDP, kita dikasih pilihan 2 kandidat. Yang dua-duanya aplikasinya sama bagus. Bedanya yang satu udah diterima di univ, yang satu belum. Nah, coba kalau aku tanya balik nih, mau milih yang mana? Kan yang udah dapet univ? Iya sih, yang kayak yang udah pasti gitu ya. Nah, iya, gitu. Jadi secara personal memang saya lebih menyarankan dapetin dulu deh letter of acceptance dari universitasnya dulu, karena itu kan bisa dibilang kita 70% udah tinggal jalan. Kita cuma butuh duit, terus jalan. Nah, gitu. Jadi itu kalau saya pribadi, kalau dulu baru beasiswa. Nah, mungkin ini itu tuh salah satu tips nih buat teman-teman yang mungkin berencana mau nge-apply beasiswa apapun, salah satunya termasuk LPDP gitu ya. Jadi salah satu tips dari Kak Ayu adalah pastikan udah dapat letter of acceptance-nya dulu. Mungkin nanti akan mempermudah teman-teman untuk dapatin beasiswanya, kurang lebih begitu ya Kak Ayu ya. Ya. Nah, kita lanjut lagi ngobrol nih. Tadi kan Kak Ayu bilang bahwa ada 3 universitas yang Kakak apply. Nah, akhirnya diterima di New York University itu prosesnya gimana, Kak?
Nah, pertama memang kita mesti siapin dulu dokumen-dokumen yang diminta. Nah, jadi gini, pengalaman saya daftar ketiga univ, memang dokumen yang diminta itu kebanyakan hampir sama. Pasti minta tes bahasa Inggris dong. Tes bahasa Inggris pasti minta. Kalau nggak IELTS, TOEFL. Kebetulan saya ngambilnya waktu itu IELTS, karena saya ngikut Inggris dan Amerika juga. Kebetulan karena waktu saya daftar beasiswa dan kampus, saya kan masih jadi pegawai, jadi masih menghemat. Jadi itu kenapa saya untuk tes bahasa Inggris, saya akhirnya inisiatif saya ngedownload contoh-contoh soal gratisan yang ada di Google. Jadi saya nggak kelas. Iya, benar-benar. Kelasnya mahal, udah gitu tesnya juga mahal. Jadi saya agak memutar otak gimana nih saya bisa lolos IELTS dengan nilai baik, tapi dengan biaya yang sedikit mungkin. Sedikit. Nah, jadi itu kalau IELTS itu kebetulan karena GRE saya juga opt out, dan di Inggris itu kan tidak ada GRE ya. Jadi ya udah saya cuma pakai buat yang saya memang tidak ambil GRE juga. Ini yang paling susah. Esai itu yang paling susah. Nah, saya waktu itu saya beruntung banget karena saya dibantuin banyak mentor yang mau ngecekin esai saya. Ini juga mungkin nanti tips juga untuk esai, kalau bisa minta tolong untuk ada yang liatin, karena kalau kita yang baca sendiri takutnya kita antara terlalu ngerasa bagus gitu ya, atau terlalu ngerasa bagus. Ya udah, jadi memang ada lagi yang lihat. Iya. Kalau esai ini bisa dibilang ini adalah komponen paling gede. Mau kita beasiswa, mau kita daftar universitas, esai ini adalah komponen paling gede. Jadi memang mesti benar-benar bagus, mesti benar-benar menjelaskan kenapa kita memilih mau sekolah ini, pengalaman apa yang bisa kita bawa, dan hasil apa yang bisa kita hasilkan setelah kita membawa semua pengalaman kita dan setelah kita mendapatkan pendidikan ini. Gitu. Jadi tadi nyiapin IELTS pastinya ya. Jadi tadi juga Kayu udah bagi tuh. Kalau teman-teman mau hemat ya berarti banyak source-source yang tanpa mengeluarkan duit, teman-teman tetap bisa belajar gitu ya. Terus yang kedua tadi pasti nyiapin esai. Gitu. Nah, pada saat itu kan Kak Ayu masih kerja kan? Masih full time lagi. Full time lagi, dan aku tahu konsultan hukum itu pasti kerjaannya banyak banget gitu kan. Itu gimana tuh Kak? Ada tantangan tersendiri nggak? Soalnya kan pasti ngebagi waktunya agak ribet kan? Iya. Tantangan itu yang pasti waktu dan tenaga itu memang tidak main-main. Makanya ini kenapa komitmen itu penting. Gimana pun juga kita nggak boleh lupa bahwa ayo nih mau S2, jangan sampai kita ke distract. Itu kenapa kalau zaman waktu itu saya masih kerja juga. Jadi pokoknya saya kerja sampai jam kerja saya selesai, saya pulang, ya udah saya buka laptop lagi, kerjain esai lagi. Weekend menghabiskan waktu, buka laptop, bikin esai lagi. Jadi memang ada pengorbanan banyak lah, nggak bisa main, tidur juga pasti nggak full, dan juga ini memang kalau ketika saya waktu itu masih kerja, itu salah satu alasan kenapa cuti saya cepat sekali habis. Karena pasti pengen punya waktu 1 hari full saya urus esai aja, mesti cuti dong, masa kabur kan kamu. Alasan gitu mungkin kan. Dan juga ini ketika kita nanti persiapan tes IELTS, atau mungkin kalau teman-teman yang mau kuliah ke Amerika ada tes LSAT buat yang sekolah hukum atau GRE untuk sekolah kebijakan juga, itu mungkin kalau ada yang mesti ambil kelas ya udah harus komit. Habis ngantor, kelas lagi, weekend, kelas lagi. Nanti juga ketika mau ujian, mesti cuti. Karena itu nggak bisa kita setengah-setengah. Pulang ngantor, habis itu ikut. Iya, benar sih. Kasian, sayang di tesnya, gitu loh. Nah, jadi memang time management itu penting. Harus mau making the sacrifice untuk waktu dan senang-senangnya. Dan juga memang yang paling terakhir mesti komit dan mesti mau, gitu deh. Oke.
Nah, tadi kan Kak Ayu apply di 3 univ ya Kak, ada University College of London, terus London School of Economics, sama New York University. Nah, aku mau tahu nih Kak, kalau kita daftar aplikasi itu bayar nggak sih? Kalau aplikasi pasti bayar, fee application fee-nya. Okay. Berarti ada fee application-nya ya? Ya, makanya waktu itu mungkin ini salah satu alasan kenapa saya juga nggak ambil kelas IELTS juga, karena application-nya ya saya uangnya mending saya pakai buat application gitu. Iya, karena tetap itu kan pakai currency negara tujuan. Kalau waktu itu saya NYU ya in dollars. Ketika saya ke LSI atau UCL ya udah pound sterling gitu. Oke. Mesti mau nabung sih, mesti mau nabung ya. Harus nabung ya, kalau misalnya mau kuliah ke luar negeri, mau beasiswa atau nggak beasiswa, tetap ada ada dana yang harus disiapkan ya Kak, kayak iya, memang mesti komit nabung gitu, yuk gitu. Oke. Nah, kita mau tahu nih Kak, perjalanan aku mau tahu kayak ke pengumumannya dulu deh. Kan tadi apply ke 3 univ itu pasti deg-degan banget kan, kayak yang mana nih yang keterima gitu kan. By the way, itu pengumumannya tuh online atau kayak dikirim surat ke kantor atau ke rumah gitu atau gimana Kak? Online. Online semua ya? Ini ada cerita lucu sih pas saya di pengumuman. Jadi ketika UCL dan LSI itu kebetulan yang 2 itu saya ditolak. Ya, saya ditolak. That's it. Itu memang kenyataannya saya ditolak. Jadi memang ketika itu saya dapat informasi penolakan ketika saya di kantor. Jadi lagi habis dapat pengumuman terus masih mesti kerja. Iya, udah dong, gitu. Masih concern gak sih? Dan memang kan masih ya aku nggak dapet masih begitu. Nah, yang lucu NYU itu pengumumannya yang paling terakhir. Jadi ketika saya dapat pengumuman NYU, saya udah ditolak LSI dan UCL duluan. Nah, pagi-pagi dan udah ditolak 2 univ dong, pasti kayak hati kan kayak ouch gitu. Jadi ketika dapat email dari NYU pagi-pagi itu saya benar-benar lagi mau jalan ke kantor, tiba-tiba dapat email status aplikasi saya udah ganti. Cuman berhubung udah ditolak 2 kali ya, jadi pasti udah yang kayak alah paling ditolak gitu. Ya udah deh gitu ya. Udah gitu hari itu saya harus meeting sama deputy director law firm saya. Itu bos banget ya gitu. Iya, agak-agak harus serius banget gitu ya. Cuman waktu itu saya ada delay di meeting saya. Nah, saya agak mati gaya dong. Materi meeting udah tahu semua. Jadi ya udah deh iseng buka apa sih paling ditolak. Jadi saya sekaget-kagetnya ketika yang tertulis adalah congratulations. Sampai saya oh my God. Kenapa saya diselamatin ya? What is this? Gitu. Nah, setelah itu saya malah bengong aja di tempat duduk sampai deputy director saya ayo meeting. Oke, gitu. Pas meeting saya cuma mangut iya gitu. Begitu saya balik ke tempat duduk saya lagi, baru saya ngaku sama manajer saya. Jadi tadi meetingnya, pasti saya ditanyakan meeting apaan tadi? Meeting apa ya tadi? Jadi terus saya malah yang kayak, iya tadi meetingnya begini, oke. Terus dia ngeliat saya, kok mukanya bingung banget yuk, kenapa gitu. Baru saya ngaku, jadi ini baru diterima di NYU, saya baru tahu setengah jam yang lalu, 5 menit sebelum masuk meeting dengan deputy director kantor saya. Aduh, otaknya udah tiba-tiba loncat ke New York. Waduh, pasti, nggak kebayang sih itu pasti. Soalnya kayak ngebaca congratulation itu aja kayak, oke. Kayak, gue diselamatin apa nih? Iya. Oke, nah, setelah Kak Ayu dapat letter of acceptance-nya dari NYU, terus kemudian itu langsung itu udah dapat beasiswa LPDP juga atau sebenarnya masih dalam proses Kak? Saya aja belum mulai daftar LPDP pas dapat. Jadi ketika saya dapat LOA dari NYU, saya ada kali seminggu bingung sebingung-bingungnya gimana saya bisa bayar ini NYU. Jadi terus setelah itu memang dari NYU-nya saya minta ada namanya deferral. Jadi mundur setahun. Karena saat itu saya belum dapat beasiswa. Dan kuliah karena Kak Ayu itu diterimanya itu di tahun 2019
Oh, 17 ya Kak berarti Iya, ya? Betul. Oke. Jadi saya mundur, saya baru berangkat 2018. 2018, oke. Saya dapat waktu untuk cari beasiswa, dan nggak lama waktu itu pas banget LPDP buka. Jadi saya begitu LPDP buka, saya kebut tuh semuanya. Bikin esai lagi. Udah gitu waktu itu zaman saya persiapan dokumen LPDP-nya agak beda ya dengan sekarang. Saya mesti siapin surat sehat, surat anti TBC. Itu di tahun 2018 ya berarti 2018 ya? awal. Oke, Terus 2018 awal. Mesti surat yang apa tuh bebas catatan dari catatan kepolisian. Kepolisian gitu-gitu ya. Itu juga. Dan kayaknya kebanyakan kayak harus ngurus manual gitu nggak sih Kak dulu? Ngurus manual. Cutinya habis juga di situ. Ternyata habis juga. Nah, setelah saya kumpulin semua dokumen, udah saya ngorbanin, saya nggak cuti untuk liburan kemana-mana, udah saya fokus aja, saya kejar nih LPDP, saya cuti buat ngejar dokumen. Abis itu kan setelah masukin dokumen, ada seleksi-seleksi lagi gitu, seleksi dokumen. Waktu itu zaman saya baru psikotes, belum ada tes kebangsaan, dan yang terakhir tes interview. Nah, di seleksi ini cuti saya juga ikut habis juga. Jadi saya saya mesti cuti sehari sebelum tes psikotes dan hari H tes psikotes. Jadi itu demi saya bisa mengerjakan tesnya dengan full, dan saya pun juga bisa cukup waktu buat istirahat juga, karena tes itu capek gitu. Apalagi yang tes interview ya. Itu zaman saya ada interview, group discussion, sama essay on the spot. Dan itu saya seharian full. Dan itu semuanya kayaknya offline semua ya, kalau kayak FGD dan sebagainya itu memang harus ke tempat yang sudah ditentukan oleh LPDP gitu kali ya Kak? Iya, yang tidak offline itu cuma tes dokumen sama tes kelengkapan dokumen sama psikotesnya. Waktu itu psikotesnya saya masih online. Oke. Nah, kita kalau bicara tentang LPDP, walaupun kan sebenarnya pastinya sekarang apalagi kayak tahun 2021 menuju ke 2022 ini pasti kayak udah beda banget gitu kan Kak. Tapi aku mau tanya terkait dengan menurut Kak Ayu nih, proses apa yang pada saat Kak Ayu jalani di pengajuan LPDP itu yang kayak emang harus di-prepare banget gitu? Well, kalau LPDP semua tahap juga mesti di-prepare banget sih. Harus prepare ya, iya sih benar, karena kan beasiswa ya. Iya, cuman memang kalau saya boleh kasih tips, setiap kita mau tahapan tes setelah tahap tes kelengkapan dokumen, saya mau kalau boleh saya kasih advice, cuti sehari sebelum bagi yang kerja, dan ketika hari tesnya. Karena gimana pun juga tes LPDP juga ya, itu kan cukup menguras energi, dan memang kita mesti mikir berjam-jam lah gitu. Jadi memang saya sangat menyarankan sehari sebelumnya cuti, istirahat yang cukup, makan yang betul, ketika besoknya juga make sure dalam keadaan tenang, dalam keadaan well rested juga, jadi istirahatnya juga cukup, jadi kita bisa lebih baik ngerjainnya. Oke. Berarti udah pasti kayak prepare-nya emang harus benar-benar fokus ya untuk LPDP, karena ya namanya kita mau ngambil beasiswa nggak mungkin prepare-nya juga main-main gitu kan, karena kayak pasti banyak orang-orang yang prepare-nya juga lebih effort dibandingkan kita juga gitu kali ya Kak. Iya betul, dan juga ya namanya kan mau disekolahin full ya, siapa sih yang nggak mau? Iya benar-benar. Nah, setelah Kak Ayu apply LPDP terus ngejalanin proses-prosesnya gitu ya, itu pada saat proses pengumumannya akhirnya sampai Kak Ayu diterima itu seperti apa Kak? Jadi memang sampai saya diterima LPDP-nya. Jadi kayak mungkin berapa lama gitu prosesnya? Wah, kalau waktu itu berhubung ini dari tahun 2017 ya, jadi mungkin memori saya agak-agak. Tapi kayaknya pasti berbulan-bulan ya Kak? Iya, berbulan-bulan karena gimana pun juga yang daftar LPDP itu satu Indonesia. Iya benar. Dan mereka mesti benar-benar menyeleksi, karena gimana pun juga ya, yang namanya sekolah di luar negeri itu kan tidak main-main. Jadi memang mesti melihat yang karakternya tidak gampang menyerah, memang mau jadi pemimpin, dan memang mau kontribusi ke Indonesia gitu. Oke. Nah, pada saat Kak Ayu apply LPDP kan itu sebenarnya kan belum bisa kita pastikan bahwa Kak Ayu akan diterima gitu kan Kak, walaupun
Kak Ayu udah dapat letter of acceptance dari NYU. Nah, pada saat itu apakah Kak Ayu punya backup plan another scholarship mungkin atau emang cuma fokus di LPDP aja? Kalau saat itu kebetulan karena Fulbright udah keburu tutup, jadi saat itu saya fokus dulu dengan LPDP. Setelah jadi LPDP tidak dapat, mungkin saya baru akan lihat lagi Fulbright. Tapi ketika saya apply LPDP waktu itu, Fulbright-nya udah keburu tutup. Fulbright itu gitu. beasiswa yang untuk ke US. US juga. Oke. Tapi puji Tuhannya adalah keterima di LPDP juga gitu ya, Kak. Aduh, itu lega banget setelah berbulan-bulan. Oke. Nah, setelah udah keterima di LPDP, udah otomatis kan Kak Ayu pasti ngurus keberangkatan ke NYU gitu ya, Kak. Boleh ceritain sedikit mungkin, Kak, proses pengurusan keberangkatannya tuh seperti apa, Kak? Boleh. Jadi gini, buat teman-teman yang sudah dapat beasiswa dan sudah dapat sekolahnya, ini mungkin saran paling penting yang saya bisa kasih adalah apapun yang terjadi, visa dan paspor diurus duluan. Karena kita nggak ada visa, nggak ada paspor, kita nggak bisa berangkat. Dan ini pengalaman ketika saya apply visa US ya. Visa US kan memang susah ya kalau untuk didapatkan. Nah, jadi buat yang dapat LPDP, surat letter of guarantee di mana itu akan dikasih setelah diterima, itu make sure itu dibawa. Karena begitu kita interview visa, kita ngasih surat letter of guarantee itu, waktu pas saya benar-benar, oke, ya udah approve gitu. Langsung gitu. Dan ini juga salah satu tips ya, apalagi buat teman-teman yang mau bawa keluarga atau mau ada keluarganya akan nengokin. Kalau saya boleh saran, apply visanya barengan, jangan misah. Jadi ketika yang mau sekolah, mau apply student visa, terus keluarganya juga nanti mungkin mau nengok ketika wisuda atau ketika lagi liburan, barengin aja, jangan misah. Jadi ketika saya apply visa, saya barengan juga sama bapak ibu dan adik saya. Dan memang ketika kita interview, dan begitu saya sekalian kan interviewnya, saya apply untuk student visa, mereka apply tourist visa, itu kita interview nggak lewat 15 menit. Jadi memang kalau saya boleh ngasih tips untuk visa, kalau keluarganya mau ikut, sekalian apply visanya. Sekalian urus gitu ya. Dan jangan lupa bawa yang letter of guarantee yang udah dikasih dari LPDP-nya gitu ya, Kak. Dan semua dokumen requirements visanya itu jangan ketinggalan ya. Nah, itu yang aku mau tanyain, Kak. Kalau kan sebenarnya kita apply visa kan kayak dalam kondisi bahwa kita mau belajar gitu kan. Nah, kalau kita apply visa student juga itu kayak dia minta kayak bank statement gitu nggak sih? Kan kalau kita kayak mau keluar negeri gitu, biasanya kan kalau ngurus visa dia minta bank statement kan. Nah, kalau kita visa student itu apakah sama? Kalau saya pokoknya kalau saya student visa ya, begitu saya ngasih letter of guarantee, udah dia nggak minta bank statement, nggak minta surat-surat aset, itu udah nggak minta. Bahkan bapak ibu dan adik saya aja juga tidak diminta. Benar-benar bawa aja tuh surat letter of guarantee dan dokumen requirement visa lainnya. Ya. Nah pada saat Kak Ayu udah ngurus-ngurus visa, terus semuanya udah di-approve, terus tinggal berangkat gitu ya. Dan kita sekarang nyampe Kak Ayu di New York. Nah, kalau aku boleh tanya sedikit nih Kak, sebelum ke NYU, Kak Ayu tuh udah pernah keluar negeri belum sih sebelumnya? Yang kayak stay lama gitu, bukan yang jalan-jalan gitu. Stay lama tuh berapa lama ya? Yang misalnya kayak emang stay misalnya sebulan gitu, yang bukan buat vacation gitu misalnya. Enggak sih, paling saya memang udah pernah ke New York. Waktu itu saya acara Harvard Model United Nations di Boston, jalan-jalannya ke New York gitu. Itu cuma 2 minggu doang. Ini sih little tips juga dari, bukan little tips ya, kayak background story dari saya juga. Ketika saya jalan-jalan ke New York pertama kali, saya nggak berani ke NYU, saya nggak berani ke Columbia. Karena takutnya saya ke situ, saya jadi terlalu pengen, terus nggak nyampe. Iya. Jadi, ternyata sekarang malah, kejadian. Jadi, gitu deh. Nah, kan Kak Ayu pada saat itu udah pernah nih ke New York. Nah, kedua kali ke New York, aku mau tanya nih, Kak Ayu masih culture shock nggak sih? Kalau saya enggak sih, maksudnya. Udah enggak ya? Untuk, mungkin karena saya tuh senang ya, maksudnya
mendalami budaya yang beda dengan budaya Indonesia saya. Jadi ketika saya sekolah terus soal culture shock, saya lebih culture shock dengan semester 1 saya. Jadi tapi kalau soal teman-teman punya teman yang dari Indonesia atau teman-teman yang background-nya beda banget dengan saya, beda beda kewarganegaraan, beda bahasa, beda agama, ras, segala macam, buat saya itu tidak pernah culture shock karena saya benar-benar welcome banget gitu loh. Cuman tadi culture shock pas sekolahnya itu. Oke. Nah, kita sekarang ngobrol-ngobrol kalau culture shock sekolah. Nah, pada saat Kak Ayu lulus S1 kan itu ada jarak lah ya, kayak berapa tahun gitu Kak Ayu jadi konsultan hukum. Nah, habis itu ngelanjut sekolah lagi, itu gimana tuh perasaannya Kak? Masih kebawa dunia pekerjaan kah? Atau kayak ya udah sebelumnya udah pernah S1 gitu? Nggak gitu juga sih, soalnya gimana pun juga sekolah di Indonesia dan sekolah di sana beda. Saya beda banget. Ya, buat saya yang cukup bukan shock ya, maksudnya lebih ke memang cukup berat dijalankan adalah mau masuk kelas aja mesti baca puluhan halaman paper. Itu mau masuk kelasnya, belum mau ujiannya. Kalau mau ujiannya bacaan kelas dikali lagi ya. Dan ketika semester 1 saya ambil itu 4 kelas. Jadi bisa dibayangkan betapa seminggu aja berapa puluh paper yang harus dibaca. Nah, itu cukup memang cukup capek sih gitu loh. Apalagi semester 1 kan kalau begitu sampai New York, kayak New York the city that never sleeps, kan maunya jalan-jalan gitu ya. Sementara hari-hari itu stuck di perpustakaan. Mau dandan udah nggak kepikir, minum kopi udah kopi ketiga. Jadi memang itu itu mungkin salah satu alasan kalau yang namanya mau sekolah memang harus komit. Jadi untuk memastikan bahwa jangan ke bawah senang-senang terus. Nah, itu cukup culture shock. Kedua, memang saya tuh culture shock gaya nulis. Gini. Di sini kita kalau nulis itu kan tidak dalam bentuk cerita, semua dalam bentuk yang bisa dibilang straightforward. A, B, C, D, udah selesai. Nah, di sana di Amerika sebuah paper yang bagus itu akan nilainya paling tinggi kalau disajikan dalam bentuk cerita. Jadi memang ada flow yang membuat orang Amerika itu membuat kita nyaman bacanya gitu loh. Nah, itu saya cukup struggling karena memang ini kan budaya menulis yang benar-benar jauh beda gitu. Nah, itu cukup buat saya itu cukup culture shock sih, di mana saya yang biasanya nulis straightforward tiba-tiba harus menulis dengan bahasa-bahasa yang bisa dibilang poetis ya, enhancement, improvement. Nah, itu tuh yang begitu-begitu tuh yang memang bisa dibilang cukup culture shock sih. Nah, mungkin dari pengalaman Kak Ayu ada yang mau di-sharing Kak, tips buat teman-teman yang saat ini mungkin masih duduk di bangku kuliah S1 gitu ya, nanti rencananya mau ada S2 biar nggak kaget-kaget banget gitu ya. Kira-kira kebiasaan-kebiasaan apa sih yang mungkin mulai harus dibangun saat ini supaya bisa nyiapin diri, apalagi buat teman-teman yang pengen kuliah S2 di luar negeri gitu Kak? Boleh. Dari segi proses belajarnya. Kalau saya jujur pengalaman saya sekolah di S2 juga di NYU, saya sangat menyarankan buat teman-teman yang mau kuliah S2 kalau bisa punya pengalaman kerja dulu minimal 1 tahun. Karena gini, di sana itu kalau versi kelasnya adalah diskusi. Jadi gitu, sistem kelasnya sistem diskusi. Dan kalau diskusi itu banyak yang membawa pengalaman kerjanya masing-masing. Jadi akan lebih enak untuk diskusi ketika kita bisa bawa budaya kerja kita, pengalaman kerja kita gitu ya. Dibawa ke kelas. Makanya itu kenapa memang banyak yang mau S1 langsung S2. Oke, nggak apa-apa. Cuma kalau saya boleh menyarankan berdasarkan pengalaman saya, kerja dulu deh. 1-2 tahun aja baru sekolah. Jadi buat dapat si pengalaman yang tadi ya, Kak. Pengalaman yang tadi, dan juga kalau kita udah punya pengalaman kerja ya, nulis esainya lebih enak. Karena kita bisa bawa apa yang terjadi sama kita di dunia kerja. Dan gimana itu bisa kita connect dengan
apa yang ingin kita hasilkan setelah kita lulus gitu loh. Gimana bisa meng-align apa pengalaman kerja sebelum dengan outcome yang mau kita buat. Nah, itu satu. Itu satu. Yang kedua, kalau saya boleh saran, jangan lupa mimpi mau kuliah ke luar negeri. Gimana pun juga, kuliah ke luar negeri itu gampang banget ketunda. Saya waktu itu ketunda beberapa bulan. Jadi dulu ketika saya masih kerja di law firm, saya bulan awal saya udah semangat 45 banget mau kuliah ke luar negeri. Tiap hari cari informasi di website, tiap hari kenalan sama alumni. Tapi itu nggak lama, saya dipindahin ke departemen, dan departemen ini menjadi comfort zone saya. Oke. Tiba-tiba saya jadi nyaman, saya jadi lupa saya mau kuliah ke luar negeri. Untungnya tidak lama saya lupanya gitu, cuma beberapa bulan aja, tapi tetap kan masih lupa. Nah, jadi di situ saya pengen menyarankan juga jangan lupa sama mimpinya, karena kadang-kadang kalau kita udah duduk dengan nyaman di comfort zone, tiba-tiba nggak nyadar setahun, 2 tahun, 3 tahun udah hilang. Tiba-tiba mau sekolah lagi bisa aja makin susah gitu. Jadi itu, karena comfort zone kadang-kadang itu menjadi sebuah musuh, karena kita bisa mendelay rencana kita mau kuliah. Ini juga yang saya sangat menyarankan untuk dirubah mindset-nya juga. Gini, kita ini kan kadang-kadang apalagi kita ya gitu, saya juga termasuk, kadang-kadang kita suka sungkan ya mau minta tolong. Nah, buat teman-teman yang memang punya kecenderungan seperti itu, coba diganti, jangan sungkan minta tolong. Kita mau sekolah ke luar negeri, suka nggak suka kita butuh pertolongan orang lain. Kita butuh orang lain yang mungkin bisa bantu ngecekin esai kita, bantu ngasih kita petunjuk kalau kita udah mau berangkat, atau yang bisa yang paling deket bisa menyemangati kita, ayo dong, ayo semangat lagi sekolah. Nah, jadi jangan sungkan untuk minta tolong. Dan yang ketiga, jangan lupa cari info yang banyak. Ketika saya mau ke NYU, UCL, LSI, saya menghabiskan mungkin beberapa jam dalam sehari untuk cari info di internet. Itu nanti bisa di website, bisa di pasti ada perkumpulan alumni juga. Nah, bisa aja tuh itu di kontak. Dan yang terakhir, ini paling penting, komitmennya harus ada dari sejak kita bilang, oke, saya mau kuliah di luar negeri, sampai nanti lulus, komitmen itu tidak boleh hilang. Karena begitu komitmennya hilang, kita jadi ke distract. Malah yang tadinya mau sekolah, malah jadinya mikirnya senang-senang aja. Padahal kalau di sana komitmen untuk sekolah harus diimbangi juga dengan ayo untuk senang-senang, untuk refreshing. Tapi nggak boleh lupa sama salah satunya. Gitu. Oke, benar banget nih Kak. Karena kalau misalnya kita udah memutuskan untuk kuliah, apalagi kita dibiayai oleh negara gitu ya, untuk teman-teman yang nanti misalnya mau apply LPDP ya benar-benar harus bertanggung jawab di perkuliahannya gitu ya Kak. Iya, karena kalau enggak banyak yang mau menggantikan, banyak yang mau dapat LPDP kok gitu. Benar sekali. Oke. Nah, ngomong-ngomong sebelum kita ngobrol tentang jurusan yang Kak Ayu pilih gitu ya. Karena tadi kan Kak Ayu bilang semester 1 tuh benar-benar berat banget gitu ya. Bisa dibilang kayak stressful lah gitu. Nah, gimana cara Kak Ayu untuk handle stressful itu? Karena kan pasti berangkat ke kuliah ke New York, terus bisa dibilang ya jauh dari keluarga gitu ya. Walaupun ada teman-teman mungkin, tapi kan kadang-kadang kayak mungkin kita mikir sendiri, banyak pekerjaan dari kuliah, banyak tugas-tugas dan segala macam. Nah, bagaimana Kak Ayu handle stresnya pada saat itu, Kak? Kalau saya gini, memang ini time management itu segala-galanya, gitu. Kalau bisa ketika saya di sana, begitu saya weekend, saya sebisa mungkin jangan mikirin soal sekolah dulu, karena gimana pun juga di sana itu yang namanya senang-senang ya, mau liburan, mau hangout sama teman-teman, mau jadi turis dalam sehari juga, itu sebenarnya penting untuk mental health-nya. Karena gimana pun itu yang namanya sekolah itu capek, sekolah itu stres memang iya, apalagi kalau yang namanya udah minggu ujian. Itu kalau saya waktu itu minggu ujian, saya sampai izin sama semua yang ada di Indonesia bahwa saya akan menghilang selama 2 minggu karena saya mau ujian.
Jadi buat teman-teman yang memang mau kuliah di luar negeri, memang capek, memang stres, tapi jangan lupa untuk senang-senang. Senang-senang di sana itu dibutuhkan, bukan hanya untuk semata senang-senang aja ya, tapi memang itu dibutuhkan untuk membalance stres yang kita dapetin ketika kita sekolah. Itu sih, itu satu aja sih. Dan kalau bisa nanti kalau misalnya lagi liburan atau apa, bisa aja tuh jalan-jalan kemana. Nanti memang pas lagi semester, lagi sekolahnya lagi berjalan, mesti rajin nabung supaya nanti ketika lagi break, summer break atau winter break bisa jalan-jalan. Dan di sana jalan-jalan tuh it's a way to refresh your mental health. Apalagi di New York gitu ya, banyak ikon-ikon yang bisa dikunjungin gitu ya Kak Ayu ya. Iya benar. Oke, nah sebelum kita ngobrol lagi tentang lebih lanjut tentang jurusan yang Kak Ayu pilih, ada satu tempat yang mungkin Kak Ayu memorable gitu ya di New York, apa Kak? Aduh apa ya? Karena banyak banget. Atau your most favorite place to hang out di New York gitu? Aduh, ini tergantung moodnya apa ya. Kalau saya pengen benar-benar cuma me time dalam kesendirian saya, biasanya saya ke Central Park. Oke. Tapi kalau saya butuh mau menjajal diskon, saya ke Herald Square. Kalau saya pengen ke toko buku independen yang banyak buku-buku bagus, saya biasanya ke Krantz Bookstore di Union Square. Kalau saya lagi lapar pengen makan-makan, biasanya saya ada toko pie makanan manisnya di New York. Itu ada toko pie kesayangan saya yang sampai saat ini saya sayang banget sama itu tempat. Namanya Pity's Pie Company di Lower Manhattan. Oke. Jadi itu aja. Kalau museum biasanya saya suka ke Whitney karena kalau buat mahasiswa NYU kita masuk ke museum kayak Whitney atau kalau nggak salah MoMA juga itu kita gratis. Jadi kalau yang mau kuliah di New York siap-siap. NYU ID card-nya itu adalah kunci untuk membuka pintu diskon-diskon dan ke museum gratisan. Oke, nah dicatat tuh ya teman-teman, buat teman-teman yang mungkin pengen ke New York atau kuliah di New York, itu Kak Ayu recommendation tuh tempat-tempat yang tadi gitu ya. Nah, kita balik lagi nih Kak ke jurusan yang Kak Ayu pilih. Kak Ayu milih jurusannya itu adalah Master of Public Administration. Boleh dijelasin sedikit nggak sih Kak? Mungkin ada yang belum familiar gitu. Master of Public Administration tuh belajar apa sih? Oke, jadi Master of Public Administration itu kita kita sekolah untuk membuat kebijakan publik. Dan membuat kebijakan publik itu kan nggak mudah ya. Kita mesti melihat data, kita mesti bisa memanage orang ya, dan memang itu kenapa ketika kita belajar di kebijakan publik, course wajibnya adalah perkenalan ke kebijakan publik, manajemen, ekonomi, keuangan, dan statistik. Nih statistik saya juga megap-megap nih belajar. Nah, tapi kalau kita lihat lebih dalam juga di NYU Wagner sendiri ya, kita ada yang namanya specialization. Mungkin kalau ada kalau di sini spesialis lah gitu. Specializationnya lagi ada bagiannya lagi. Kita mau manajemen, mau keuangan, mau advokasi, mau analisis kebijakan, inovasi sosial tuh sekarang mungkin kayak corporate social responsibility lah. Atau yang terakhir international development, itu kayak pembangunan internasional, biasanya kita ke negara yang masih berkembang gitu. Nah, yang Kak Ayu pilih untuk yang spesialisasinya tadi itu apa Kak? Kalau aku specialization-nya manajemen, tapi fokusku di international development. Ngambil spesialisasi di manajemen terus fokusnya di international development ya. Nah boleh spill sedikit nggak sih Kak? Mungkin pada saat akhir tuh master berarti kita harus kayak nyiapin research atau tesis gitu nggak sih? Atau sama nggak sih kayak di Indo? Ini salah satu alasan kenapa saya milih NYU juga. Kalau di NYU kita nggak ada tesis, pokoknya mungkin kalau di sini kan kita skripsi ya. Kalau di NYU nggak, kita namanya capstone. Jadi kalau capstone ini adalah jadi mahasiswa NYU yang satu spesialisasi akan dibuat satu grup kecil, biasanya 3 atau 4 orang. Setelah itu kita akan dikasih klien. Jadi klien NGO yang ada di biasanya di area New York State
itu akan menjadi klien kita, dan biasanya kliennya minta, tolong dong buatkan kami program untuk engagement alumni, atau program apa yang untuk kebijakan kesehatan, atau program apa mengenai behavioral economics gitu. Jadi kita dikasih klien dan kita dapat pengalaman untuk membuat sebuah program atau sebuah output atau sebuah dokumen untuk klien kita. Jadi kita nggak ada tuh tesis, riset, kita benar-benar dicemplungin untuk bekerja dengan NGO di New York. Oke. Berarti mungkin lebih kayak ke prakteknya gitu langsung kali ya, Kak ya? Iya, itu salah satu alasan kenapa saya milih NYU, karena memang di bagian end game-nya itu memang kita dikasih project practice yang memang buat saya, apalagi sekarang saya juga di kebijakan kesehatan, itu lebih buat saya itu lebih impactful dan lebih beneficial juga untuk dibawa ke career wise-nya. Oke, siap. Nah, kalau di NYU sendiri S2-nya itu berapa lama sih, Kak? Pada umumnya? Nah, kalau program saya kebijakan hukum, saya 2 tahun. Tapi beda ya, kalau misalnya S2 hukum atau yang LLM itu 9 bulan. Tergantung lagi tergantung ininya ya. Di jurusannya. Programnya. Generally 2 tahun, karena LPDP kan kalau untuk S2 cuma bayar 2 tahun. Oh, oke. Nah, Kak Ayu kan berangkat ke New York tuh kan 2018 kan, Kak? Ya. Terus 2 tahun 2020 tiba-tiba COVID. Ya kan, Kak, ada first case COVID gitu di New York. Itu kalau aku tadi baca itu di Maret 2020 first case-nya. Itu gimana tuh, Kak, pengalamannya? Aduh. Jadi gini, saya ingat banget ya, ketika saya kumpul-kumpul terakhir dengan teman-teman kampus, bahkan teman-teman kampus pun juga ketika wisuda bilang sama saya bahwa gila ya Ayu, kita terakhir kumpul itu pas saya pesta ulang tahun di awal Februari, karena nggak lama, beberapa minggu kemudian New York lockdown. Terus teman-teman saya, kita semua bilang kayak kita nggak ada yang nyangka, ternyata pesta ulang tahun saya itu adalah terakhir kita kumpul-kumpul semua secara langsung. Nah, waktu itu saya ingat banget, kebetulan New York itu sempat menjadi the epicenter of COVID di US. Gitu. Oh, oke. Di New York-nya ya, Kak? Precisely-nya di Queens, which is tempat saya tinggal. Oh, oke. Jadi ketika itu zaman gimana ya, saya yang tadinya doyan banget belajar di perpustakaan, saya tuh nggak suka belajar online di kamar tidur aja gitu, saya nggak bukan gaya saya. Jadi tiba-tiba saya dapat email suatu hari, it was just a normal day gitu loh. Sehari sebelumnya saya masih ke kampus, saya masih ketemu sama teman-teman saya. Abis itu besoknya saya tiba-tiba dapat email dari kampus bahwa semua pembelajaran pindah online, New York langsung lockdown. Saya padahal minggu depannya mau mulai sempat mau ketemu lagi dengan NGO saya. NGO tempat saya juga ikut kerja di situ. Itu juga semua online. Jadi tiba-tiba saya dalam ini aja hidup udah berubah banget. Saya ingat banget begitu saya dapat email itu, saya langsung ke supermarket untuk nyetok dapur, karena takutnya makanan langka kan. Iya. Saya langsung kita nyetok dapur. Setelah itu udah kita nggak boleh kita nggak bisa kemana-mana. Saya mungkin sekitar 1-2 bulan saya nggak naik subway, saya nggak naik kereta bawah tanah. Jadi udah saya begitu itu saya kan tinggal di daerahnya namanya Elmhurst. Dan tidak jauh dari apartemen saya itu adalah Elmhurst Hospital, di mana itu sempat menjadi kasus rumah sakit dengan kasus COVID tertinggi. Oh wow. Dan saat itu saya keluar apartemennya, saya takut. Jadi itu cukup benar-benar mencengak, benar-benar ketakutan deh di situ. Saya ingat banget waktu itu saya mau ke supermarket aja, mau beli makan aja gitu. Ngantri tuh keluaran gitu. Begitu saya masuk supermarketnya, makanan banyak yang udah habis, yang kayak gitu-gitu kita. Benar-benar kayak di film-film gitu. Nah, cuman alhamdulillah saya bisa melewati itu semua. Terus ini yang saya cukup berat juga ya, karena memang saya yang biasanya kelas face to face
jadi kelas online. Dan saat semester terakhir saya ambil kelas online di mana kelasnya itu cuma sekali setiap 2 minggu, tapi sekalinya kelas itu hampir 6 jam. Saya selama semester terakhir itu, saya hampir tiap hari ini migraine. Karena kecapean dan pusing ngeliatin. Kan matanya lelah kan? Matanya lelah, udah gitu juga capek. Pokoknya saya kena migraine, dan karena saya saya harus duduk dengan posisi yang kurang enak, saya sampai kena sakit punggung juga. Jadi itu awal-awal lah saya merasakan WFO untuk melatih WFO saat ini. Dan cuma setelah itu yang bikin benar-benar saya, saya sakit hati banget, itu adalah saya wisuda online. Itu sedih banget. Bapak ibu saya padahal udah siap mau berangkat ke New York melihat saya wisuda, tiba-tiba semua online. Hopefully sih katanya tahun depan kita mau wisuda in person. Doain ya. Oke. Jadi itu, cuman tetap saat itu ketika saya wisuda online, saya ngarepnya saya bisa wisuda langsung, ada keluarga saya, ketemu teman-teman saya gitu. Ya semua itu udah online semua. Jadi memang sulit banget. Dan yang lebih sulit lagi setelah itu adalah dunia resesi kena ekonomi. Jadi memang cukup lama sampai saya bisa mendapatkan pekerjaan lagi gitu loh. Jadi memang kalau di ngomong susah banget gitu. 2020 tuh tahun sulit gitu. Tapi memang gimana pun juga saya tetap ingat bahwa ayo nggak boleh nyerah di sini gitu loh. Tetap harus lanjut lagi gitu. Jadi memang ya saat itu kecampur aduk, takut, stres, capek. Abis itu juga kalau ngomong sedih banget. Tapi ya gimana pun juga saya harus mengesampingkan semua itu, saya harus lanjut lagi gitu. Iya, betul banget. Nah, yang mau aku tanya Kak, pasti kan situasi pada saat itu kayak banyak banget situasi-situasi yang nggak nentu gitu ya, yang tiba-tiba di lockdown lah, terus pasti kan kalau aku lihat juga kayak di luar negeri, bahkan di Indo sendiri kayak panic buying gitu ya. Yes. Itu sempat ngerasa down gitu nggak? Kalau saya sih, saya down cuma karena saya berasa dikunci dalam apartemen saya. Itu saya down di situ, saya nggak bisa ketemu teman-teman. Itu buat saya cukup down. Cuman kalau dalam keadaan panic buying atau apa, saya yang penting saya masih punya stok makanan di dapur dengan roommate saya. Saya masih sehat, saya masih bisa beli masker dan vitamin. Saya udah bersyukur aja lah kalau di situ, apalagi di dalam situasi kayak gitu ya. Iya, benar banget sih. Nah, nggak kerasa nih udah hampir lewat dari 1 jam loh kita ngobrol-ngobrol, seru banget. Semoga nanti kita bisa ngundang Kak Ayu lagi ya. Oh iya, aduh, saya tuh selalu senang kalau diundang untuk ngobrolin pengalaman S2 saya. Jadi akan undang aja. Nah, buat teman-teman mungkin juga kalau misalnya kayak masih penasaran gitu ya, ceritanya Kak Ayu itu juga aktif di Indonesia Mengglobal loh teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di Indonesia Mengglobal. Di situ ada beberapa tulisannya Kak Ayu tentang pengalamannya Kak Ayu kuliah di New York University. Jadi jangan lupa cek di Indonesia Mengglobal gitu ya. Dan saat ini juga Kak Ayu masih aktif jadi mentoring di Indonesia Mengglobal gitu kan Kak? Sebenarnya programnya udah selesai sih, cuman saya udah selesai. Saya memang sih salah satu hal yang gimana pun juga ini mungkin bukan tanggung jawab ya, cuma kan dulu ketika saya siap-siap mau sekolah banyak yang bantuin, jadi sekarang saya senang juga bantuin yang lain. Jadi ketika saya biasanya nggak lama setelah saya nulis artikel di Indonesia Mengglobal, banyak yang suka ngontak, banyak yang suka nanyain info. Nah di situ biasanya saya mementor orang dari situ. Oh, I see. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat, jangan lupa cek di Indonesia Mengglobal ya untuk tulisan-tulisan Kak Ayu itu benar-benar bagus-bagus banget, dan aku juga udah sempat baca, jadi kayak aku tertarik banget gitu ngelihat denger langsung gitu dari Kak Ayu. Nah, nggak terasa nih waktu kita udah habis. Tapi aku mau minta Kak Ayu buat terakhir mungkin kayak tips atau pesan-pesan kali ya buat teman-teman, khususnya buat teman-teman yang lagi dengerin Bonapasogit mengajar podcast hari ini yang mau melanjutkan studinya S2, baik itu di luar negeri ataupun mungkin mau di Indonesia aja gitu. Mungkin boleh Kak Ayu, silahkan Kak. Boleh. Yang satu yang penting komitmen. Jangan lupa kalau mau sekolah ke luar negeri, jangan terlalu nyaman sama keadaannya. Dan yang ketiga, jangan sungkan minta tolong sama orang, karena memang
mau persiapan sekolah ke luar negeri itu nggak bisa sendiri. Oke. Baik, terima kasih banyak ya Kak Ayu atas waktunya. Semoga Kak Ayu karirnya semakin sukses. Terus pastinya kita juga semuanya dalam keadaan sehat-sehat sampai kita bisa melewati pandemik ini. Dan aku juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah dengerin Bonapasoget Mengajar Podcast. Jangan lupa buat teman-teman follow media sosialnya Bonapasoget Mengajar, karena nanti kita akan update kegiatan-kegiatan Bonapasoget Mengajar. Atau mungkin Kak Ayu boleh diinformasikan media sosialnya, mungkin kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya ke Kak Ayu tentang perkuliahan khususnya di New York University, mungkin Kak Ayu. Silahkan Kak. Boleh, jadi kalau ada yang mau ngontak, mungkin paling gampang kontak saya via LinkedIn dulu ya. Oke, oh ya, Kak Ayu ada LinkedIn-nya, jadi bisa kontak Kak Ayu di LinkedIn. Boleh. Search-nya apa Kak? Tinggal cari aja di LinkedIn Ayu Ariyanti SHMPA. Kalau di Instagram saya kebetulan masih aktif, walaupun kadang-kadang suka puasa Instagram, suka puasa sosmed. Jadi kalau di Instagram @ayu_karist. Jadi silakan feel free to add. Kalau misalnya butuh info, mau nanya-nanya, mau ngobrol, silakan, saya open kok. Oke, baik. Itu dia. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai bertemu kembali di event-event Bonapasoget Mengajar lainnya. Terima kasih teman-teman. Selamat.